Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Amin. Manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Bahkan disebutkan tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bisa saja orang yang penuh dosa bertaubat, sehingga menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melanjutkan pembahasan, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Supaya admin bisa terus update seputar sejarah para waliullah dan sejarah Islam lainnya. Bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share, semoga rezekinya terus mengalir tiada henti, dimudahkan dalam mencari rezekinya, dikabul semua hajat-hajatnya, disehatkan semua keluarganya, dan diberkahkan segalanya, semuanya, selamanya, amin. Ini adalah kisah Wahab bin Amr. Ia lahir di Kufah, Irak. Beliau dijuluki si Bahlul. Wahab bin Amr adalah orang yang berpengaruh, dan mempunyai kekuasaan penuh, sebagai pengikut seorang Khalifah Harun. Namun setelah ia berjumpa dengan seorang imam, yang bernama Imam Musa al-Khazim, dan ia berguru kepadanya. Hatinya berubah haluan menjadi orang yang tergila-gila, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia menjadi orang yang tidak mementingkan dunia, dan kekuasaannya lagi. Asal mula ia dijuluki si Bahlul, bermula ketika itu seorang Khalifah Harun, yang berasal dari Bani Abasyah, sangat mengkhawatirkan jabatannya akan lengser, karena di dalam istana ada beberapa orang yang bijak di masa itu. Di antaranya sang imam dan Wahab bin Amr, yang merupakan di antara orang-orang yang bijak. Sang Khalifah pun berpikir, bahwa yang akan melengserkan tahtanya yaitu, sang Imam Musa al-Khazim. Yang akhirnya Khalifah memfitnah sang imam, bahwa sang imam akan memberontak Khalifah. Khalifah pun membuat keputusan, akan menghukum sang imam, dan orang-orang yang berpengaruh di istana. Namun Wahab bin Amr tidak terdaftar di antara orang yang memberontak, sedangkan si Bahlul yaitu Wahab bin Amr, tidak ingin hidup bersama sang Khalifah. Yang akhirnya Wahab bin Amr menolak semua keputusan Khalifah itu, ia pun bersama orang-orang yang akan dihukum mendatangi sang imam, untuk meminta saran supaya tidak dihukum oleh Khalifah Harun. Sang imam memberi saran kepada Wahab bin Amr, dan sahabat-sahabatnya dengan isyarat huruf, yaitu huruf jim. Namun dengan isyarat itu, semua sahabatnya dan Wahab bin Amr, berbeda penafsiran. Ada yang menafsirkan, jim itu jalawaton, yang artinya mengasingkan diri. Maka sebagian mengasingkan diri dari keramaian. Ada juga yang mengartikan jim itu jabal, yang artinya gunung, maka sebagian lagi mereka pergi bermukim di pegunungan. Dan Wahab bin Amr mengartikan jim yaitu junun, yang artinya gila. Ada juga dalam keterangan lain, bahwa Wahab bin Amr mendapatkan perintah dari sang imam, yang menyatakan bahwa Wahab bin Amr harus berperilaku seperti orang gila. Karena Wahab bin Amr terancam keselamatannya, karena ia akan terjerat dengan kehidupan sang Khalifah yang bobrok. Ia pun menerima saran sang imam, dan menjadi seperti orang gila, yang berpakaian lusuh, maka dijulukilah ia si Bahlul. Sehingga si Bahlul hidupnya jauh dari kemewahan, yang ia makan hanya roti basi, ia pun menjadi orang yang selalu menolak bantuan, dari sang Khalifah Harun. Kehidupan yang dijalaninya merupakan jalan yang terbaik, daripada harus hidup dengan sang Khalifah dan antek-anteknya, yang selalu menindas rakyat kecil. Tidak ada jalan lain yang bisa ia tempuh, untuk melindungi dirinya, dari lingkaran kehidupan sang Khalifah yang zolim. Sang Khalifah Harun mendengar dari muridnya Imam Ja'far Shodiq, bahwa Imam Hisham bin Hikam membuktikan, keimanan Imam Musa al-Khazim, bahwa ia seseorang yang lebih berbahaya daripada 100.000 pedang. Mendengar kata-kata itu, membuat sang Khalifah marah, dan mencoba akan membunuh Imam Hisham. Namun Imam Hisham bin Hikam melarikan diri dari istana Khalifah, ia pun tinggal di rumah sahabatnya dan ia pun wafat. Di lain waktu, ketika pelayan sang Khalifah Harun memberikan makanan kepada si Bahlul, dengan mengatakan, "Wahai Bahlul, ini ada sedikit makanan kesukaan sang Khalifah, ia memerintahkanku, untuk memberikannya kepadamu."
Tidak lama kemudian, makanan pemberian sang khalifah itu, ia berikan kepada seekor anjing, yang berada di reruntuhan bangunan. Melihat kelakuan si Bahlul, pelayannya sang khalifah marah, dengan mengatakan, "Dasar kau Bahlul, kenapa makanan sang khalifah, engkau berikan kepada seekor anjing?" Bahlul menjawab, "Diam kau, jika anjing ini mendengar ucapanmu, bahwa makanan ini dari khalifah, anjing ini tidak akan memakannya." Suatu hari, Bahlul mendatangi istana, dan sesampainya di istana, ia melihat tempat duduk sang khalifah sedang kosong. Tanpa pikir panjang, si Bahlul langsung duduk di singgasana sang khalifah. Dia duduk dengan santainya, sambil melihat-lihat sekitar istana. Tidak lama kemudian, datanglah para penjaga istana, dan melihat si Bahlul sedang duduk di singgasana. Maka dicambuklah si Bahlul, supaya turun dari singgasana sang khalifah. Si Bahlul pun menangis kesakitan, mendapatkan hantaman cambuk para prajurit. Kemudian datanglah sang khalifah, dan bertanya kepada para prajuritnya, "Kenapa si Bahlul menangis?" Prajuritnya pun menceritakan apa yang telah si Bahlul lakukan. Namun sang khalifah malah memarahi para prajuritnya, dan memerintahkan mereka untuk menenangkan, dan menghibur si Bahlul. Kemudian si Bahlul berkata, "Wahai Khalifah Harun, aku tidak menangis karena cambuk para prajuritmu, tapi karena menangisi keadaanmu. Aku duduk di atas singgasana beberapa saat, yang bukan hakku. Sedangkan engkau sudah sekian lama duduk di atas singgasana, begitu banyak kesulitan yang sedang kau tanggung. Namun engkau tidak menyadari, dan tidak merasa takut dari akibat yang akan terjadi kepadamu." Mendengar ucapan itu, sang khalifah langsung duduk tertegun, dan tidak berbicara apapun. Si Bahlul pun pergi dari istana tanpa berpamitan. Dalam perjalanan menuju pasar, si Bahlul melihat seorang pedagang dari Baghdad, dan pedagang itu memanggil si Bahlul, dengan mengatakan, "Wahai Tuan Bahlul, berilah aku saran, apa yang harus aku beli, supaya usahaku bisa untung besar." Si Bahlul menjawab, "Belilah besi dan kapas." Maka pedagang itu langsung membeli banyak besi dan kapas di pasar tersebut. Setelah 1 bulan berlalu, ternyata apa yang diucapkan si Bahlul terbukti, pedagang itu untung besar. Kemudian si pedagang itu pun bertanya kembali kepada si Bahlul, dengan mengatakan, "Wahai Bahlul yang gila, berilah aku saran lagi, apa yang harus aku beli sekarang, supaya aku lebih untung lagi dalam berdagang." Si Bahlul menjawab, "Sekarang belilah bawang dan semangka." Tidak menunggu lama, pedagang itu langsung membeli banyak bawang dan semangka, dengan seluruh uang yang ia simpan. 1 bulan kemudian, bawang dan semangka yang ia jual semuanya membusuk, sehingga membuatnya rugi besar. Dengan kejadian itu, sang pedagang merasa kecewa, dan langsung mendatangi si Bahlul, dengan penuh kemarahan. Pedagang itu berkata, "Pertama kali aku meminta nasihat kepadamu, aku mendapatkan untung besar, namun kenapa setelah aku meminta nasihat yang kedua, aku menjadi rugi besar? Seluruh uangku habis, untuk membeli bawang dan semangka." Si Bahlul menjawab, "Pertama kali engkau meminta nasihat kepadaku, engkau memanggilku Tuan Bahlul. Engkau memanggilku dengan kecerdasan dan adabmu, makanya aku memberimu nasihat dengan kebijaksanaanku. Namun setelah engkau meminta nasihat yang kedua kalinya, engkau memanggilku si Bahlul yang gila. Engkau memanggilku tanpa kecerdasan dan adabmu, makanya aku memberimu nasihat dengan kegilaanku." Mendengar ucapan si Bahlul, pedagang itu merasa malu, dan memohon maaf atas kelakuannya, yang tidak ia sadari. Suatu hari, ketika si Bahlul berada di rumah gubuknya, dilihat seorang sahabatnya terjatuh dari keledainya yang keletihan, dan tergeletak di depan rumahnya si Bahlul. Ditanyalah sahabatnya itu, "Wahai sahabatku, dari mana engkau?" Sahabatnya menjawab, "Aku baru saja menggiling beberapa karung gandum, dari pabrik penggilingan gandum. Bisakah engkau meminjamkan keledaimu, untuk membawa barang-barangku sampai ke rumah?" Mendengar ucapan sahabatnya, si Bahlul berkata dalam hatinya, "Aku bersumpah, tidak akan meminjamkan keledaiku." Dan ia berkata kepada sahabatnya, "Aku tidak mempunyai keledai." Tidak lama kemudian, terdengarlah suara ringkikan keledai, dari rumah gubuknya si Bahlul. Sahabatnya berkata, "Tadi engkau berkata tidak mempunyai keledai, aku mendengar suara keledai dari dalam rumahmu." Si Bahlul berkata, "Teman macam apa kau ini? Meskipun engkau sudah bersahabat denganku, selama 50 tahun, engkau tidak mendengarkanku, kau malah mendengarkan seekor keledai." Di lain waktu si Bahlul mendatangi istana kerajaan, bertepatan diundangnya seorang ahli filsafat dari Yunani oleh Khalifah. Kedatangan sang filsafat disambut dengan meriah, dan dengan penuh penghormatan.
Para petinggi istana, dan orang-orang penting dari tanah Baghdad pun berkumpul, menyambut kedatangannya. 3 hari 3 malam acara pesta penyambutan itu digelar, sampai di mana diadakannya pembicaraan, dengan para petinggi dan orang penting di istana. Si Bahlul mengajukan pertanyaan, kepada sang ahli filsafat itu, dengan mengatakan, "Pekerjaan apa yang sedang Tuan kerjakan?" Sang filsafat itu pun melihat fisik si Bahlul, yang seperti seorang gembel, dan terlihat seperti orang gila. Maka sang filsafat itu ingin membuat si Bahlul terlihat tolol, dengan mengatakan, "Aku seorang ahli filsafat, yang bisa membangkitkan pikiran-pikiran yang mati." Si Bahlul kemudian menjawab, "Jangan membunuh mereka yang hidup, penghasilanmu itu, dari mayat-mayat yang engkau hidupkan kembali." Mendengar ucapan si Bahlul, para petinggi istana, dan sang khalifah tertawa terbahak-bahak. Dengan rasa malu dan jengkel, filsafat itu meninggalkan kota Baghdad. Di lain waktu, sang khalifah kedatangan seorang ahli hukum agama, yang terkenal dari Khurasan. Maka Khalifah Harun menyambutnya dengan penuh penghormatan, dan mempersilahkan ahli hukum agama itu, duduk di samping sang khalifah. Tidak lama kemudian, datanglah si Bahlul dengan pakaiannya yang lusuh, dan penampilannya yang terlihat seperti orang gila. Sang khalifah memanggil si Bahlul, dan menyuruh duduk di samping sang khalifah. Namun sang ahli hukum agama itu, memandang si Bahlul dengan sebelah mata, dengan mengatakan, "Wahai Tuan Khalifah, aku tidak menyangka, engkau suka dengan orang yang seperti si Bahlul ini, dan mempersilahkannya duduk sejajar denganmu." Mendengar ucapan itu, si Bahlul langsung berdiri dari tempat duduknya, dengan mengatakan, "Jangan sombong dengan ilmumu yang tidak seberapa, dan janganlah engkau menilai orang dari penampilannya. Kalau ilmumu benar-benar luhur, aku siap berdebat denganmu, yang hanya menyombongkan gelarmu saja. Dan akan aku buktikan kepada sang khalifah, bahwa engkau adalah orang yang tidak tahu apa-apa, tentang ilmu hukum agama." Si ahli hukum agama itu berkata, "Dasar orang gila, aku tidak ingin berdebat dengan gembel sepertimu." Bahlul menjawab, "Aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui kebodohanmu." Khalifah Harun berkata, "Sudahlah Bahlul, sekarang kau cukup diam saja, tidak perlu memperpanjang masalah." Si Bahlul berkata, "Aku tidak akan diam, jika orang ini benar-benar ilmunya begitu tinggi, kenapa ia tidak ingin berdebat dengan orang gila sepertiku?" Sang Khalifah berkata kepada si ahli hukum agama itu, dengan mengatakan, "Tidak sulitkan berdebat dengan si Bahlul ini. Cobalah beri ia pertanyaan." Ucap Khalifah, kepada si ahli hukum agama itu. Si ahli ilmu itu berkata, "Baiklah, aku akan berdebat dengan si tolol ini, namun ada syaratnya. Apabila engkau benar menjawab pertanyaanku, aku akan memberimu 1000 dinar emas. Dan apabila aku benar menjawab pertanyaanmu Bahlul, engkau harus memberiku 1000 dinar emas." Si Bahlul menjawab, "Aku tidak mempunyai emas dinar sebanyak itu, namun apabila engkau tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka aku akan menerima emas dinar itu, dan akan aku bagikan kepada fakir miskin. Apabila aku salah menjawab pertanyaanmu, aku akan menjadi budakmu seumur hidupku." Sang ahli hukum agama itu berkata, "Baiklah, aku terima syaratmu, sekarang jawablah pertanyaanku. Di suatu rumah, ada seorang perempuan yang sedang duduk bersama suami sahnya, di rumah itu juga ada seorang laki-laki yang sedang berpuasa, dan ada seorang laki-laki lagi yang sedang sholat. Tidak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki masuk ke dalam rumah itu. Dengan kedatangan laki-laki itu, suami istri yang sedang duduk menjadi tidak sah. Begitu juga dengan dua laki-laki, yang sedang sholat dan berpuasa menjadi tidak sah. Bisakah engkau memberitahu, siapakah yang masuk ke dalam rumah itu, dan membuat mereka semua menjadi tidak sah?" Tanpa pikir panjang, si Bahlul langsung menjawab pertanyaan sang ahli ilmu hukum agama itu, dengan mengatakan, "Laki-laki yang masuk ke dalam rumah itu adalah suami pertama perempuan itu, karena laki-laki itu baru datang dari perantauannya. Ia sudah lama tidak pulang, dan istrinya sudah mendapatkan kabar, bahwa suami pertamanya ini telah meninggal dunia. Karena istrinya menganggap suami pertamanya sudah meninggal, ia pun menikah lagi. Laki-laki yang melaksanakan sholat itu, ditugaskan untuk mengkodo sholat suami pertamanya, yang dianggapnya telah meninggal dunia. Dan laki-laki yang berpuasa itu pun, ditugaskan untuk mengkodo puasa suami pertamanya, yang dianggapnya telah meninggal dunia. Jadi meskipun suami pertamanya sudah dianggap meninggal, namun dengan kedatangan suami pertamanya, suami yang kedua menjadi tidak sah.
Begitu juga dua laki-laki yang mekodo sholat dan puasa, menjadi tidak sah. Sang ahli ilmu hukum agama itu pun terkejut, mendengar jawaban dari si Bahlul, karena jawabannya benar. Kemudian si Bahlul berkata, "Sekarang bagianku untuk bertanya kepadamu." Sang ahli ilmu hukum agama itu berkata, "Silahkan, tanyalah." Si Bahlul kemudian bertanya, "Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1 kendi cuka, aku akan membuat minuman segar dari bahan itu. Kemudian aku menyiapkan 2 wadah, 1 wadah untuk aku isi cuka, 1 wadah lagi aku isi madu. Untuk membuat minuman segar si Kanjabin, aku menyampurkan 2 bahan itu menjadi 1. Beberapa saat setelah aku memasukkan 2 bahan itu, aku melihat seekor tikus ada di dalam wadah, yang sudah tercampur madu dan cuka. Dapatkah engkau mengetahui, dari mana awal mula tikus itu mati tenggelam, dari kendi cuka atau dari kendi madu?" Mendengar pertanyaan itu, sang ahli ilmu kebingungan, sampai di mana ia menyerah, untuk menjawab pertanyaan si Bahlul. Sang khalifah berkata, "Bahlul, apa jawaban dari pertanyaan itu?" Bahlul berkata, "Aku akan menjawab pertanyaanku, asalkan si ahli ilmu hukum agama ini mengakui kerendahan ilmunya." Mendengar keinginan si Bahlul, yang akhirnya si ahli ilmu itu pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan mengakui kerendahan ilmunya. Kemudian si Bahlul menjawab, "Kita harus mengeluarkan tikus itu dari dalam wadah, kemudian cucilah tikus itu, sampai bersih dari cuka dan madu. Kemudian bedahlah tikus itu dari bagian perutnya, percayalah apabila sebelumnya ia masuk ke dalam kendi madu, maka perutnya akan berisi madu. Begitu juga dengan kendi cuka, apabila perutnya berisi cuka, berarti tikus itu telah masuk terlebih dahulu, ke dalam kendi yang berisi cuka." Semua orang takjub dengan pengetahuan si Bahlul, dan termasuk si ahli hukum agama, yang tertunduk malu dengan kesombongannya. Maka sesuai perjanjian, si ahli hukum agama itu pun memberikan 1000 emas dinar. Dan dibagikanlah 1000 emas dinar itu oleh si Bahlul, kepada fakir miskin di kota Baghdad. Kemudian si Bahlul pergi meninggalkan istana, dan ia berpergian ke kota Basroh, melalui jalur laut, dengan menaiki sebuah kapal. Di dalam kapal, sudah banyak penumpang, dan banyak pedagang yang akan berdagang ke kota Basroh. Ketika di tengah lautan, terdapat seorang budak milik pedagang, yang menangis tiada henti. Ditanyalah pedagang itu oleh si Bahlul, "Wahai pedagang, kenapa budakmu ini terus menangis?" Pedagang itu menjawab, "Ia takut dengan ombak lautan." Kemudian si Bahlul meminta izin kepada pemilik budaknya itu, untuk menenangkannya, karena para penumpang yang lain merasa terganggu, dengan tangisan budaknya itu. Disetujuilah permintaan si Bahlul, oleh pemilik budaknya itu. Bahlul berkata kepada sahabatnya, untuk membantunya melemparkan budak itu ke laut. Maka sahabatnya dan si Bahlul pun melemparkan budak itu. Ketika budak itu berteriak minta tolong dan hampir tenggelam, diselamatkanlah budak itu oleh si Bahlul. Dan si Bahlul pun berkata kepada budak itu, dengan mengatakan, "Wahai budak, bagaimana rasanya engkau tenggelam di tengah laut? Sadarkah engkau begitu berharga dan nyamannya kapal ini? Apabila tidak ada kapal ini kau sudah mati tenggelam." Budak itu pun menjadi terdiam, dan menyadari apa yang diucapkan si Bahlul. Di lain waktu, di tepi sungai dalam keadaan mabuk, sang khalifah sedang kebingungan dan tertawa sendiri, entah apa yang dipikirkannya. Tidak lama kemudian, si Bahlul melihat rajanya itu sedang duduk tertawa sendirian di pinggir sungai. Sang khalifah memanggil si Bahlul dan berkata kepadanya, dengan mengatakan, "Bahlul, kemarilah dan duduk bersamaku, aku mempunyai masalah yang membuatku kebingungan. Bisakah engkau menjawab permasalahanku? Apabila engkau bisa menjawab permasalahanku, aku akan memberikan 1000 dinar emas untukmu. Namun apabila engkau tidak bisa menjawab permasalahanku ini, aku akan memerintahkan prajuritku, untuk melemparmu ke sungai ini." Si Bahlul menjawab, "Aku tidak butuh emas dinarmu, yang aku inginkan, apabila aku bisa memberikan jawaban dari permasalahanmu. Maka lepaskanlah 100 orang sahabatku yang engkau penjarakan, dan apabila aku tidak bisa memberikan jawaban dari masalahmu, engkau berhak melemparkanku ke sungai ini." Sang khalifah menjawab, "Baiklah, aku terima keinginanmu, sekarang jawablah pertanyaanku. Aku mempunyai seekor serigala, seekor kambing, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan satu persatu dari sungai ini, ke seberang sungai di sana. Apa yang harus aku lakukan, supaya kambing itu tidak memakan rumput, dan serigala tidak memakan kambing?" Si Bahlul menjawab, "Bawalah kambing terlebih dahulu, menyeberang ke tepi sungai di sana, supaya tidak dimakan serigala. Kemudian kembali lagi ke sini,
dan bawa rumput ini ke seberang sungai. Sesampainya di sana, bawa lagi kambing itu ke sini, supaya kambing itu tidak memakan seikat rumput, lalu simpan kambing itu di sini. Kemudian bawa si serigala ke seberang sungai sana, supaya serigala tidak memakan kambing. Setelah serigala itu di seberang sungai, kembali lagi ke sini, dan bawa lagi kambing itu ke seberang sungai bersamamu. Dengan cara inilah, semuanya bisa selamat, serigala tidak memakan kambing, dan kambing tidak memakan rumput. Harun berkata, "Wah, kau hebat bisa memecahkan permasalahanku, sekarang sebutkan 100 orang yang ingin engkau bebaskan." Kemudian si Bahlul mengatakan nama-nama yang akan ingin dibebaskan oleh si Bahlul. Yang ternyata 100 orang tersebut, adalah muridnya Imam Musa al-Hasim. Setelah mengetahui bahwa orang-orang yang diinginkan si Bahlul, adalah muridnya Imam Musa al-Kahsim, seseorang yang dibenci sang khalifah. Maka sang khalifah melanggar janjinya itu, ia hanya melepaskan 10 orang, dari muridnya Imam Musa al-Hasim. Sang khalifah berkata kepada si Bahlul, dengan mengatakan, "Bahlul, kritiklah aku." Ditanyalah sang khalifah Harun, oleh si Bahlul, "Wahai khalifah, apabila negeri ini mengalami kekeringan panjang, engkau sedang berada di gurun pasir, sedangkan engkau kehausan, sampai engkau dekat dengan kematian. Lalu datanglah seseorang, yang membawa seteguk air segar ke hadapanmu. Apa yang akan kau berikan?" Harun menjawab, "Aku akan memberikannya emas dinar." Si Bahlul bertanya kembali, "Bagaimana jika orang yang membawa seteguk air segar itu, tidak mau menukarnya dengan emas?" Khalifah Harun menjawab, "Akan aku berikan setengah kerajaanku." Si Bahlul bertanya kembali, "Apabila setelah engkau meminum seteguk air segar itu, kemudian engkau terkena penyakit yang tidak bisa kencing, apa yang akan engkau berikan kepada orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu?" Si Khalifah Harun menjawab, "Aku akan memberikan sisa dari kerajaanku." Si Bahlul berkata kembali, "Itulah mengapa, engkau jangan terlalu serakah dengan kerajaan ini, karena kerajaanmu tidaklah lebih berharga dari seteguk air segar, yang menyelamatkanmu dari kematian. Dan perbuatan baik seorang makhluk Allah, yang menyembuhkan penyakitmu. Maka sepatutnya engkau harus berlaku adil kepada rakyat-rakyatmu, dan berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah." Mendengar ucapan itu, sang khalifah tertegun, dan tidak bisa berkata apapun lagi. Si Bahlul pun pergi meninggalkan istana, tanpa berpamitan. Suatu hari, si Bahlul sedang menunggangi sepotong kayu, dan bermain-main dengan anak-anak. Dilihatnya sang khalifah mendatanginya. Si Bahlul berkata, "Ada apa engkau mendatangiku?" Sang khalifah berkata, "Aku sedang tidak enak hati, dan aku mencoba untuk mencari angin segar. Lalu aku melihatmu sedang bermain dengan anak-anak, aku perhatikan engkau sangat bahagia, meskipun engkau meninggalkan kemewahan di istana bersamaku," ucap sang khalifah. Kemudian sang khalifah bertanya kembali, "Wahai Bahlul, kritiklah aku, supaya aku bisa menenangkan pikiranku." Si Bahlul menjawab, "Lihatlah istana, dan kuburan para khalifah sebelum dirimu, dengan mata hatimu. Kau tentu mengetahui mereka semua, hidup di istana begitu lama, dengan menikmati kemewahan yang didambakan semua orang. Kalian semua berpoya-poya, penuh dengan kegembiraan, tanpa ada yang berani untuk menghentikan, bahwa rakusnya kalian. Sedangkan rakyat-rakyatnya sedang dalam kesusahan. Dalam hal ini, suatu saat kalian semua akan mendapatkan akibat, dari semua yang telah kalian lakukan." Mendengar ucapan itu, hatinya semakin gelisah, dan Khalifah Harun pun berkata, "Lalu apa yang harus aku lakukan, supaya Allah senang kepadaku?" Si Bahlul menjawab, "Jadilah orang yang adil dalam memimpin negeri ini, dengarkanlah apa yang dikatakan masyarakat, apalagi mereka semua sedang kesusahan. Jadilah seorang khalifah yang adil, dan menjadi orang yang baik di mata para masyarakatmu. Buktikanlah kepada masyarakat, bahwa engkau adalah seorang khalifah yang bermurah hati, memerintah dengan keputusan yang adil." Sang khalifah berkata, "Bagus sekali ucapanmu Bahlul, sekarang aku akan melunasi semua hutang-hutangmu." Bahlul menjawab, "Hutang yang dibayar dengan hutang tak akan pernah lunas, karena harta yang engkau kuasai sekarang, adalah harta rakyatmu. Berikanlah harta itu kepada rakyat yang membutuhkan, dan pergunakanlah untuk kemajuan negeri ini. Maka dari itu, janganlah engkau menolongku, karena aku sudah menikmati kehidupanku ini." Sang khalifah berkata, "Mintalah yang lain dariku." Bahlul berkata, "Aku hanya ingin engkau mengikuti nasihatku, namun apalah daya, dirimu sudah termakan dengan kemegahan dunia ini.
sehingga engkau tidak akan memperdulikan semua nasihatku. Setelah itu si Bahlul menaiki sepotong kayu, dengan mengatakan, menyingkirlah dari hadapanku, kudaku ini suka menendang siapa saja, yang ada di hadapannya. Maka berlarilah si Bahlul, dengan menaiki kayu potong itu sebagai mainan kuda. Di lain waktu, ketika si Bahlul sedang menundukkan kepalanya, dan sedang berpikir serius, datanglah Fas Barmaki, dan Fas berkata, Bahlul, apa yang sedang kau pikirkan? Bahlul menjawab, aku sedang memikirkan kematianmu, kau akan seperti Jafar Barmaki. Mendengar ucapan itu, Fas Barmaki menjadi ketakutan, dan ia pun berkata, wahai Bahlul, beritahu aku, kebenaran dari kematian Jafar Barmaki, ceritakan tanpa ada kebohongan, karena aku mengetahui kematiannya dari orang lain. Bahlul berkata, pada masa kekhalifahan Mahdi Ibnu Mansur, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.